Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wasyukurulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kiai Gus Wahid, ingkang kula mulyakaken, pengasuh punyai mugi-mugi sehat, barokah, panjang umur, sedaya tokoh masyarakat, kiai, saking konco TNI, Polri, sedaya mugi-mugi maketan hebat, maketan maju, maketan makmur, maketan barokah. Amin, Allahumma amin. Para wali santri, muga-muga duwe akeh, nyambut gawe ini gampang, pokok ngopeni cah mondok, rezekine barokah. Amin, Allahumma amin. Wisudawan, wisudawati, khirijin, khirijat, hadirin hadirat rahmakumullah. Monggo digatosaken nomor setunggal. NU berpendirian, berkeputusan, berketetapan hati bahwa negara NKRI ini sah. Bendera merah putih, bukan bendera la ilaha illallah, tidak menjadi alasan untuk tidak mengesahkan NKRI. Dasar Pancasila bukan dasar Islam kata mereka, bukan alasan untuk tidak mengesahkan NKRI. Negara ini sah. Dan karena NU berpendirian, berfatwa NKRI sah, maka presiden sah. Karena presiden sah, ketika presiden itu meng-SK Menteri Agama, Menteri Agamanya sah. Menteri Agama sah meng-SK KUA Kecamatan, masuk panean gini. Meng-SK KUA Kecamatan Mauspati sah. Kecamatan Mauspati KUA-nya sah, menikahkan bapakmu karumbokmu sah. Bapakmu karumbokmu nikahi sah, tahun 70, 80, lahir sampean juga sah. NU berkeyakinan, saya NU, saya yakin kelahiran Marzuki sah. Gus Wahid NU, maka Gus Wahid menstatuskan dirinya, saya sah. Pak Kapolres sah, Pak Dandim sah. Bagi NU sangat bahaya, dampak hukumnya berat bagi yang berani mentauhidkan NKRI. Dampak hukumnya berat, implikasi hukumnya berat bagi yang mengatakan, mendoktrin NKRI negara tidak sah. Sebab dengan mengatakan RI tidak sah, maka presiden juga tidak sah. Presiden tidak sah, Menteri Agama juga tidak sah. Menteri Agama enggak sah, KUA enggak sah. KUA enggak sah, ngerabek nih bapakmu mbokmu enggak sah. Terus bapakmu mbokmu rabi nih enggak sah, lahir sampean enggak sah. Bagi yang menolak NKRI, maka kehadirannya di dunia ini sebagai anak tidak sah. Halo, wani oleh nolak. NKRI, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kok majemuk? Ada muslim, ada non muslim.
Nabi mendirikan dan memimpin negara Madinah juga majmuk, tidak semuanya muslim. Nabi tidak pernah memberi contoh, ayo mendirikan negara Islam tok, sing liyane minggat, enggak ada. Nabi merintis mendirikan negara Madinah, penduduk di sekitar Masjid Nabawi, di sekitar Masjid Kuba, mayoritas muslim, tapi juga ada non-muslim. Penduduk di Khaybar campur Yahudi, Kristen, Sabi'in. Penduduk Bani Nadir hampir full Yahudi. Bani Daumatil Jandal, Qainuqa, Quraidah, hampir full Yahudi. Negeri Madinah yang sangat majemuk kayak NKRI tidak menyurutkan Kanjeng Nabi untuk berkomitmen yang mayoritas muslim dijaga, yang mayoritas Yahudi tetap dijaga, yang mayoritas Kristen tetap dijaga. Kita kalau di NKRI, NU Muhammadiyah, bersikap, berketetapan hati, Jawa mayoritas muslim wajib dijaga. Sumatera mayoritas muslim wajib dijaga. Bali, Papua, NTT, Tapanuli, Halmahera, mayoritas non-muslim tetap wajib dijaga. Enggak boleh Indonesia berpecah belah. Baik wilayah yang mayoritas muslim maupun yang mayoritas non-muslim. Kenapa? Nabi juga seperti itu. Yang tidak seperti itu bukan sunnah Rasul. Yang tidak seperti itu tidak mencontoh Rasul. Yang mengusir non-muslim dari negara sebagai bagian dari warga negara yang sah, itu tidak dicontohkan Nabi. Bukan sunnah Rasul. Paham? Paham aja nih? Niki kedah ngerti. Krono gara-gara menerima kemajemukan itu terus dikapir-kapirno. Rumoso Islam. Akhirnya Islam dewe ta. Suargane mbahmu ta. Kok kabeh wong dianggap kafir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh. Lalu kenapa tidak terang-terangan pakai dasar Quran Sunnah? Tidak terang-terangan ditulis negara Islam. Nabi merintis, mendirikan dan memimpin sendiri negara Madinah, juga tidak dinamakan negara Islam. Halo. Sebagai pribadi muslim, Nabi pegang Quran tentu. Tapi sebagai bagian dari warga negara yang hidup bersama, ada muslim, ada non-muslim. Bersama warga negara yang non-muslim diikat dengan Mitsaqul Madinah. Diikat dengan undang-undang, pasal-pasal, ayat-ayat yang disepakati bersama antara Nabi dan non-muslim. Yang itu namanya Mitsaqul Madinah. Kita di Indonesia sebagai pribadi muslim tentu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika bermasyarakat, melakukan aktivitas publik, berbangsa, bernegara, campur muslim, non-muslim, kalau diikat dengan aturan Hindu, sama enggak mau. Diikat dengan aturan Injil, sama enggak mau. Diikat dengan aturan Quran, yang Kristen juga enggak mau.
perlu diikat dengan perjanjian bersama, yakni Pancasila UUD 45. Dan Islam membuat syarat, pokok ojo ngajak maksiat loh. Kalau enggak ada pasal ayat yang ngajak maksiat, kita is okay. Insya Allah mulai Pancasila UUD 45 sampai akhir enggak ada satu pasal pun yang mengajak musyrik, yang mengajak kemungkaran, yang mengajak kemaksiatan. Justru di Indonesia ada pasal yang pas dengan Quran Sunnah, yang mana di negara Muslim yang lain mungkin pasal itu tidak ada. Apa itu? Kebebasan memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29. Itu persis lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. La ikraha fiddin. Di Malaysia yang sah agama Islam, yang lain enggak sah. Tapi Quran mengamanatkan enggak boleh dipaksa. Masing-masing silahkan beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lakum dinukum di Indonesia nih. Halo? Ada pasal dari hadis Bukhari yang setahu saya di negara Islam yang lain pasal itu enggak ada. Di UUD 45 NKRI malah ada. Nabi bersabda, man mata walahu dia, barang siapa mati punya tinggalan warisan, fali warasatihi, silahkan dibagi hak, itu hak ahli waris. Waman mata wa alaihi dainun, barang siapa mati punya tanggungan utang, anak-anak yatim terlantar, fa ilayya wa alayya, serahkan saya sebagai kepala negara. Artinya itu tanggung jawab negara. Wa alayya, dan aku yang menanggung. Itu di pasal 26, 27 ada di UUD 45. Orang-orang miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, ya mangga ditanggung oleh negara. Koyok ngene iki lho apike UUD 45. Enggak ada satupun pasal yang nabrak Quran Sunnah. Lah ngene pancet dikafir-kafir iki lho, karepmu dhewe ae. Paham mboten? Ekonomi aset negara menurut Islam tidak boleh dikuasai satu kelompok. Harus dikuasai negara, lalu dikelola secara kekeluargaan, podo ngrasakne, podo oleh. Pasal UUD 33, pasal 33 perekonomian diatur atas asas kekeluargaan. Nopo kekeluargaan itu? Beda dengan sosialis komunis yang tidak mengakui hak milik. Juga beda dengan kapitalis, materialis. Hak milikku, tak ngeopo sak karepku. Iku kaum kapitalis. Kapitalis ngene lho. Kaplingan. Tanah kaplingan. Ngapling. Kaplinganku dhewe, tanah-tanahku dhewe, tak bangun apa ya hak-hakku dhewe, lantai 17 ya nak-nakku dhewe. Iku kapitalisme. Lha urip model kapitalisme ning Jawa rusak, Mas. Gara-gara niki bangun dhuwur, tanggane nyun sewu dilalal bangun jeding iku sik tembok tok durung iso bangun payon. Lah tanggane lantai 4-5.
Teko cendelone iso nginceng tanggane sing halo. Iso nginceng tanggane sing adus. Mengganggu privasi orang lain. Najan iku tanahmu, lek nurut Islam ra kenek dibangun saenake dhewe. Lha iki dibangun saenake dhewe, bareng dadi lantai 10, mepet-pet wong tanahe dhewe. Tanggane ra trimo. Begitu iku bangunan dadi lantai 10, kaplingane tangga diduduk 10 meter, gawe kolam lele. Ambruk ora iki? Ambruk ora? Bareng arep ambruk, iku mau duduk omahku ambruk piye? Nyapa wong tanahku dhewe. Rusak ora? Rusak. Tidak mengakui hak milik itu sosialis komunis. Full menggunakan hak milik sakarepe dhewe itu kapitalis Islam. Iki tanahmu, iki surate, iki warisanmu, nah iki surate. Tapi dulur ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Kan ngoten nah. Niku jenenge sistem kekeluargaan. Persis Islam. Mungkin di negara lain enggak ada pasal sing ngono kuwi. Makane lek NU mantep para rawuh, NKRI harga mati. Niki ngaji Pancasila wae. Neng magetane akeh aliran macem-macem. Lek gak dipaham ning ngene, suwe-suwe berontak bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Pancasila kalimat pertama kok ketuhanan yang Maha Esa? Kok tidak langsung ketuhanan hanya kepada Allah? Kok tidak kalimat tidak ada Tuhan selain Allah? Kok enggak menyebut Allah? Kok hanya ketuhanan yang Maha Esa? Untuk melafatkan ketauhidan. Mengekspresikan ketauhidan. Dalam Al-Quran ada yang langsung menyebut Allah. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Tapi ada juga ayat Quran yang tidak menyebut Allah. Dan maknanya tetap tauhid. Mana? Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Halo? Halo? Wong ini ayat Quran, apa enggak boleh ini diambil menjadi sila pertama? Kalau itu salah, berarti lafadz wa ilahukum ilahun wahidun juga salah. La ilaha illallah tauhid, tapi non muslim sulit menerima. Wa ilahukum ilahun wahid tauhid, tapi non muslim masih bisa menerima. Ini hidup bersama, Mas. Bagaimana umat Islam iso ngayomi yang lain tanpa kehilangan tauhid, tanpa keluar dari Quran dan tidak keluar. Memang di Quran ada ayat wa ilahukum ilahun wahid. Dong apa orang zaman ini? Paham kan? Nah, NKRI Pancasila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selesai konsep hablum minallah tauhid harus dilengkapi dengan hablum minannas. Enggak mungkin berbaik kepada manusia hablum minannas kalau orang enggak beradab. Wong randuwe tata krama, wong kurang ajar, petakilan, sengkuni. Enggak mungkinlah dia berhablum minannas. Untuk bisa benar-benar berhablum minannas, tepo seliro, andap asor, saling menghormati, gotong royong, saling ngergani, harus menjadi pribadi-pribadi yang beradab.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Hablum minannas. Salah mana? Hablum minannas salah? Ya ora. Sila pertama hablum minallah. Sila kedua hablum minannas. Sila ketiga komitmen bersatu tanpa melihat latar belakang agamanya, tanpa melihat latar belakang kesukuannya, tanpa melihat apa-apa. Quran mengatakan ummatan wahidah. Apa? Ummatan wahid. Satu umat, satu bangsa. Tanpa melihat apa-apa. Quran turun di Arab, ya. Tapi enggak ada satupun ayat Quran yang menyebut ya ayyuhal arabiyun, enggak ada. Memang turun di Arab dengan bahasa Arab, tapi menyapa mereka sebagai manusia. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlal kitab, wahai kaum Yahudi Nasrani yang memegangi kitab Taurat dan Injil. Memang turun di Arab, tapi enggak pernah menyebut etnis Arab. Ya ayyuhal Arab, enggak ada. Halo. Itu artinya Islam anti apartheid, Islam anti apa? Memilih-milih itu apa? Diskriminasi. Islam full humanity. Ummatan wahidah. Nah, sila ketiga persatuan Indonesia. Rakyat 273 juta Indonesia jumlah warganya. Jadi presiden kabeh gendeng. Namanya pemimpin hanya satu. Bagaimana cara memilih satu pemimpin dari 273 juta? Bagaimana cara membuat kesepakatan? Anggaran piro, anggaran TNI piro, anggaran Polri piro, pakai musyawarah. Presiden siji musyawarah karo wong 273 juta, gendeng. Nggak mungkin, maka cukup lewat perwakilan. Halo. Di zaman Nabi juga seperti itu. Biar Nabi sedo ngangkat Abu Bakar dan musyawarah tentang masalah negara, itu utusan ada Bani Thaqifah, yang lain-lain mewakili suku-suku. Saiki mewakili partai, mewakili golongan, mewakili daerah. Muncul sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ra kenek saenake dhewe, ora kenek otoriter, ora kenek diktator. Nah, realitasnya seperti itu, yang dicontohkan Nabi juga seperti itu, yang diperintahkan Quran juga seperti itu. Wasyawirhum fil amr. Ajak mereka bertukar pikiran. Ajak mereka bermusyawarah. Paham? Bertentangan Quran? Lamboten. Lalu Islam bercita-cita makmur untuk semua. Sehat semua. Sebisa-bisanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di Indonesia, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para rawuh, saking kepingin rakyat podo mangan kabeh, Indonesia punya kebijakan
yang beda dengan Islam di zaman dulu. Tapi endingnya sama, kemaslahatan, kemakmuran untuk semua. Biyen negara Islam itu full impor, tidak memproduksi, bukan negara industri, bukan negara pengekspor, nggak usum pabrik, semuanya impor. Maka Nabi dan pemimpin-pemimpin berikutnya punya kebijakan tidak menarik biaya masuk, free. Dengan adanya enggak ada biaya masuk, maka barang-barang menjadi murah, rakyat makmur. Sakniki dikenai biaya masuk juga dalam rangka memakmurkan rakyatnya. Napa para rawuh? Indonesia punya ribuan pabrik. Indonesia negara industri. Indonesia negara produsen. Indonesia pengekspor. Maka barang asing masuk harus dibatasi. Ojo akeh-akeh. Supaya enggak banyak-banyak barang masuk, maka dikenakan biaya masuk. Halo? Ketika barang asing masuk enggak terlalu banyak, harganya juga agak mahal, maka produk dalam negeri payu, ngono lho. Produke payu, pabrike iso mbayari karyawan. Rakyat jutaan yang menjadi karyawan mangan. Ngono-ngono kuwi bagian dari menerjemahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang ono ustadz letterlek, zaman Nabi enggak dikenai biaya masuk. Zaman Nabi enggak ada biaya cukai, haram. Ustadz sing jenggoten iki ngarom-ngarom ning. Sopo iku? Sing lek adus kesuwen lho. Akhirnya adus iku lek dilu hanya basah sebentar. Kalau adus kesuwen basah lama. Sing jenggoten iki lho. Sing adus kesuwen iki lho. Wayang dimusnahkan iki lho. Kan adusnya kesuwen nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karepe dipadakne karo zamane Nabi. Enggak boleh ada cukai, enggak boleh ada biaya masuk, bebas masuk aja. Lah. Kalau bebas enggak ada biaya masuk, banjir barang. Halo. Banjir barang impor, Bu. Banjir barang impor produk dalam negeri. Rapayu, lek rapayu enggak iso mbayari karyawan, pabrike tutup, jutaan karyawan PHK mangan opo. Dong. Biyen durung ana narkoba. Saiki ana, kalau pelabuhan, bandara, pintu masuk enggak dijaga ketat, enggak ada pemeriksaan. Jerene zaman Nabi renek. Biyen durung usum narkoba. Saiki ana. Lelek mau padane Nabi ra usah ana pemeriksaan. Ya banjir narkoba. Halo. Rakyat lama-lama hancur. Biyen boten enten trafficking. Perdagangan manusia, jual beli manusia. Pepean ini loh Bu, pepean. Apa pepean ini? Loh, biar anak pepean ini loh. Bocah hilang loh. Mboten niku. Lek nang Blitar ya ana pepean biyen. Bocah hilang terus ternyata niku mengkenten sing didol teng Cina napa untuk persiapan lek enten tiang organe rusak,
livernya rusak, bocah niku dibeleh, diambil organnya untuk dicangkokkan kepada si pemesan niku. Oleh orang ini, kurang ajar orang ini, perlu diawasi mboten. Nah, Indonesia enten ngoten niku untuk melindungi warganya. Sing ora ngerti, gak ono zaman Nabi ngene iki pemeriksaan ngawur. Biyen gak ono penyelundupan senjata. Saiki wis ono teroris. Kalau enggak dijaga, banyak penyelundupan senjata. Sing mati dhisik Gus Wakit dibedil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para rawuh, bagi NU upacara apel lah Pancasila itu cukup dengan tahlilan setiap malam Jumat. Upacarane wong NU mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila niki lewat tahlilan genduren niku. Pancasila siji, ketuhanan yang maha esa. Tahlilan genduren sing diwaca zikir, tasbih, tahmid, Fatihah, donga, istighfar. Niku sedaya ketuhanan yang maha esa. Jamaah tahlilan zikir, kelambine rapi sedaya, lenggahe sila tertib, ora kakean petakilan, ora kakean pola, ngono. Andap asor adab, ngono to. Lah niku kemanusiaan yang adil dan beradab. Teng genduren Bu lek teng Malang nyun sewu tangga non muslim syukur teko, syukur gelem teko ya diundang. Meskipun non muslim. Sing wis sregep salat ya diundang. Sing rada bolong-bolong salate ya diundang. Sing NU diundang. Sing non NU ya diundang. Acara genduren ini ngoten niku lek teng Malang. Lek teng mriki. Lek niku jenenge Persatuan Indonesia tanpa melihat warna kulit, suku, golongan. Mengke lek pun ngumpul wis mari ngrokok titik-titik dimulai nggih. Nggih. Sinten imame jenengan Pak Mudin. Aku rodok loro untu gak enak sampean ae. Iki cah pondokane. Ngapunten kula sik nem mboten adab lek sik nem ngimami. Ora, aku sing ngongkon. Ya wis ngenten mawon. Kula sing ngimami jenengan sing dongani. Deal. Musyawarah dhisik, Mas. Ora saenake dhewe. Niku sila keempat. Halo. Permusyawaratan perwakilan. Mantun dikiran, mantun donga sing melek oleh rawon sak piring, sing turu ya oleh rawon sak piring, sing maca metenteng rawon sak piring, sing ngimami rawon sak piring, sing ra maca ya rawon sak piring. Adil mboten? Mungkin bubar wangsul gawani berkat siji-siji. Sing maca berkat siji, sing ra maca berkat siji. Ra enek ditakon. Memang maca ora? Ora enek. Maca ra maca ya diparing. Non muslim sing ora teko ditonjok berkate diterni. Niki lho NU, niki lho tahlilan, niki lho genduren, Pancasila pol. Kabeh mangan, kabeh oleh berkat, kuwi jenenge keadilan sosial bagi seluruh jamaah genduren. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngono lho. Halo.
Makane mboten enten tiang NU nentang negara mboten enten. Delok demo aksi demo ning dalan Jakarta lek dudu NU. Delok. Ya. Dudu NU. Wong NU niku ben malam Jumat upacara. Upacarane genduren tahlilan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, apa hubungan iman dengan cinta tanah air? Mengapa Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan sebagai bukti imanmu cintailah tanah airmu. Nek sampean enggak cinta tanah air, berarti komitmen keimananmu dipertanyakan. Ngerti ta? Hubbul watan minal iman. Hubbul watan, apa ada hubungannya? Marzuki bisa enggak menerangkan secara faktual, realistis, rasional. Ada hubungan antara komitmen keimanan dengan komitmen cinta tanah air. Para rawuh, negeri ini tempat Marzuki sujud. Masjid kita ada di NKRI. 30.000 pesantren ada di NKRI. 60.000 madrasah negeri swasta MI Tsanawiyah Aliyah ada di NKRI. 100 ribuan TPQ dan diniyah ada di NKRI. Hampir 1 juta masjid ada di NKRI. Kiaimu ada di NKRI. Makam aulia dan ulama terbanyak ada di NKRI. Para rawuh, ngajimu, dakwahmu, mulangmu, jihadmu ada di NKRI. Sejatinya menjaga NKRI, menjaga Islam itu sendiri. Tidak menjaga NKRI, tidak menjaga Islam. Paham? Paham? Tidak mencintai NKRI, tidak mencintai Islam. Makanya Mbah Hasyim membuat kalimat hubbul watan minal iman. Deal. Mereka yang berkedok modus, berkedok jihad, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, tapi mateni podo Indonesia ini. Ngesroh, lalu terjadi perang saudara. Korban terbanyak umat Islam. Nyun sewu, koyok-koyok lambene niki bela Islam. Tapi dia mengorbankan nyawa umat Islam. Bagaimana mungkin katanya bela Islam, tapi yang jadi korban umat Islam. Berarti enggak bela Islam. Sejatinya mengamankan NKRI, mengamankan ratusan makam aulia dan ulama. Mengamankan NKRI, mengamankan 30.000 pesantren. Mengamankan NKRI, mengamankan 241 juta muslim yang ada di Indonesia. Mengamankan NKRI, mengamankan kuburan kiaimu. Halo. Mengamankan NKRI, mengamankan tempat TPQ-nya anak-anak kita. Mengamankan diniyahnya anak-anak kita. Mengamankan tempat kerja kita. Dan mengamankan NKRI, mengamankan tempat sujud kita. Sehingga kalau menurut NU, bela NKRI itu ya jihad. Wong sejatinya bela Islam. Ngesroh NKRI, itu namanya nyun sewu, juga ngesroh Islam. Ngaco NKRI, itu juga ngaco Islam. Dong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU ditanya, Pak Polisi, TNI, Panser, bela NKRI, jaga NKRI, sedo. Itu syahid apa sangit? Kata mereka, syahid apa?
wong bukan negara Islam. Kata NU, syahid. Lah kok bisa? Jangan kau lihat merah putihnya atau apa, Mas. TNI sedo bela negara. Itu dalam rangka bela mengamankan 1 juta masjid. Mosok ono TNI bela 1 juta masjid sampai mati gak syahid. TNI sampai mati bela negara dalam rangka mengamankan 241 juta muslim. Mosok enggak syahid. Dalam rangka menjaga 30.000 pesantren, ratusan makam wali, mosok enggak syahid. Syahid betul. Ya syahid pol. Syahid pol. Hanya mriki niki Islami top negara Indonesia. Mung jenenge mboten dijenengne negara Islam. Padha karo Gus Wahid oleh mantu jenenge Ngadiono. Jenenge Jawa gak Arab blas wis. Sapa mantune Ngadiono. Sitok iki Tumijan. Sing iko sapa? Paijo. Sing iko Tukirin. Aja ditelok jenenge Mas. Tumijan Paijo Tukirin wong hafid Quran. Akhlake apik, sregep jamaah, pinter mbalah kitab Ihya. Timbang kon jenenge Al-Hadratus Syekh. Opong Al-Mari Al-Gojo. Sembarang bang. Jenenge mantep. Basa Jawa wis ra doyan. Senengane Arab. Akhi, ukhti, kaif, ikhwan, akhawat, kaif, ya khair. Subhanallah, ya salam, ya khair. Alhamdulillah, ya khair. Gayane oleh. Gayane oleh. Penampilane jenenge oleh. Alah, dituwi kitab Jurumiyah lo ramuni. Ora usah Ihya dhuwur-dhuwur, takrib gak muni. Hadis arba'in yo gak muni. Marzuki lek kon milih, pilih duwe mantu jenenge Paijo pinter kitab. Daripada jenenge Al-Hadrah Asy-Syekh. Sapa meneh? Al-Gojo, Al-Mari. Tiba ingledek. Katan Jurumi ale dereng. Tufah tambah mboten ngerti. Takrib ra iso muni. Salate bolong-bolong. Kon ngimami walad delolin. Lek nyeluk wong ustaz. Ustaz. Lek wong kene ustaz. Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Akhi ukhti Ustaz. Lah mriki Ustazah. Oleh gayane tok. Halo. NKRI ini para rawuh prestasi keislamannya paling jos. Meskipun enggak menamakan diri sebagai negara Islam. Jamaah haji umroh terbanyak dari RI, Mas. Hafid Quran terbanyak 100.000 lebih ada di RI, Mas. Tentara ketika ditugaskan jadi pasukan perdamaian, pas nganggur-nganggur cah kampung diwuri Quran, itu TNI, Mas. Halo? Halo? MTQ tingkat internasional yang langganan menang qori terbaik dari NKRI, Mas. Lomba debat bahasa Arab menang tingkat internasional dari RI, Mas. Arek Malang. Lomba tahfidz Quran tingkat internasional. Hafid terbaik dari RI, Mas. Gusmun M. Malang Pakis.
Halo. Soal prestasi keislaman jos. Makam wali di Timur Tengah nggak dirawat, digusur. Goleki makam Ibnu Abbas kangelan. Goleki makam Imam Maliki angel. Goleki makam Imam Ahmad bin Hambal angel. Goleki makam Abi Hurairah angel. Di negeri ini makam ulama terjaga, terawat dengan baik. Memang kami hanya bernama NKRI, Mas. Tapi untuk tugas-tugas keislaman, kami yang paling jos. NKRI, Pancasila, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham niki nggih? Awas melok-melok ngapir nih Pancasila tak kamplengi. Tak kamplengi karo dalil ngono lho maksudku. Utawa berkat. Ngoten. Para rawuh tinggal di RI. Tak baleni. Tinggal hanya di RI kita bisa mengamalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bebas masif. Ngeten iki ngumpulne wong 2000 ngene ning Saudi ra iso Mas. Dilabrak askar. Panitiane ditangkep. Maulid sholawatan simtuduror neng Mekah, neng Madinah, sandeng makame Nabi ditangkep sampean. Neng kene TNI ini Polri tambah melok sholawatan. Tinggal hanya di RI kita bisa mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bebas dan aman. Nggih nggih. Manakib haul ribuan di RI Mas, bebas, aman, dijamin undang-undang. Haflah akhir sana neng Ploso Lirboyo ribuan bebas di RI Mas. Di Yaman tembak wong teman. Wong perang saudara. Lele RI mau obrak-abrik pisan. Terus kacau. Akan kemana lagi bisa mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rumah Ahlus Sunnah besar tinggal NKRI. Ayo dijogo. Ojo melok-melok golongan yang menyerang NKRI. Ojo melok-melok gerakan yang anti membuli NKRI. Karena mereka sejatinya Wahabi, radikal. Marzuki kon pilih NKRI, isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daripada diberi branding negara Islam, kerajaan Islam, tapi isinya Wahabi. Pilih di negara Islam, isinya Wahabi. Wiritan rauleh, kunutan rauleh, Sayyidina rauleh. Halo. Maulid ora oleh, haul ora oleh, haflah ngene iki ora oleh. Marzuki pilih NKRI, tapi isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pilih Paijo, tapi areke jos, ngono lho. Daripada negara Islam jarene negara Islam, tapi jebule Wahabi. Menek ndelok teng Saudi. Kan mriko enten bal-balan. Arek wedok-wedok ya nonton bal-balan jadi supporter. Bendera negaranya bertulis la ilaha illallah Muhammad. Nyun sewu. Kadang diupetne awake nggih lungguh. Numpak sepeda motor ngewene bangga lungguh. Diblebet karo bendera, padahal bendera ini la ilaha illallah. Lafaz Allah, lafaz Muhammadur Rasulullah dilungguhi neng jok kendaraan, Mas. Terus piye kuwi? Terus pundi ki?
Angsal mboten ngeten iki. Ya haram. Pilih ndi NKRI isinya Ahlussunnah Jamaah atau melok-melok model negara Islam tapi niku proyeke Wahabi wa fi waraihim Israel wa Amerika. Nek kula pilih NKRI. Hadirin rahimakumullah. Pun niki tentang NKRI harga mati. Kula tambahi titik. Negeri ini merdeka atas perjuangan para ulama. Sultan Agung nderek berjuang. Diponegoro ulama besar dari keraton nderek berjuang. Mbah Yai Mojo nderek berjuang. Mbah Hasyim As'ari, Mbah Abbas Buntet, Mbah Wahab, Mbah Maskur Singosari nderek berjuang. Negeri ini merdeka dengan mengorbankan darah dan nyawa para ulama. Jangan ngaku santri pengikut ulama. Jangan ngaku santri murid ulama. Kalau kamu nggak iso ngregani perjuangan ulama, yakni merdekanya negara Republik Indonesia. Kita ngregani menghormati negeri ini karena negeri ini merdeka dengan darah nyawa para ulama. Halo? Paham mboten niki? Di samping niku para rawuh nyun sewu. Indonesia niki mayoritas Islam. Yang mayoritas pribumi. Lek nderek gerakan yang ngesroh keamanan. Dan itu rata-rata settingan asing. Itu rata-rata di remote asing. Itu rata-rata didanai dan dikendalikan asing. Intel, PPATK, Sumerep. Sumber dana mereka dari mana? Sumerep. Rata-rata itu misi asing. Nah, kaum muslim pribumi, sama tak kandani. Andai terjadi tanda-tanda perang saudara. Andai terjadi tanda-tanda pemberontakan, kudeta. Mereka-mereka yang asing, gampang. Sing Cina tuku tiket mulih neng negarane. Sing Eropa tumbas tiket mulih neng negarane. Sing Arab mriki ada tanda-tanda perang tumbas tiket mulih neng negarane. Wong memang nenek moyangnya asing, duwe negara. Saya sampean jenengan Pak Yai Wahid yang asli pribumi. Kalau ada tanda-tanda kudeta, pemberontakan, perang saudara, arep melayu nang ndi? Loh, melayu nang ndi? Melayu nang Cina, emang enggak duwe tanah nang Cina. Melayu nang Arab, Arab duduk nenek moyangmu. Artinya, kalau kita enggak pandai-pandai menjaga keamanan, menjaga perdamaian, persatuan, kalau sampai negeri ini perang saudara, yang jadi korban bukan muslim Cina, yang jadi korban bukan muslim Eropa, yang jadi korban bukan muslim Arab, tapi yang jadi korban kita pribumi. Gak bisa lari kemana. Ojo gelem didadekne korban. Merdeka. Merdeka. Kita berikrar menentang segala bentuk dakwah, menentang segala bentuk amar ma'ruf atau apapun yang itu hanya kedok, yang itu hanya modus, halo, yang itu hanya akal-akalan, ending tujuan akhirnya ingin ngesruhna goro. Kita enggak mau. Kiai-kiai kita dari dulu berdakwah dan tetap aman. Iwae kenek banyune gak budek. Masyarakat sing biyen ra iso salat
malih sregep salat. Masyarakat sing biyen abangan malih sregep Jumatan. Masyarakat sing biyen non muslim wis dadi muslim. Cah-cah sing ra iso maca Quran malih iso maca Quran. Dengan cara damai, ramah, guyub kemanusiaan, iwak kenek kok. Kenapa harus takbir? Kenapa harus Jokowi kafir? Kenapa harus Pak Andika murtad? Ngono iku lapo. Kenapa harus Pak Andika tauhid? Lapo. Ngono jarene jihad. Jihad opo? Ono sing ndonga, ya Allah, menangkan golongan kami. Kalau engkau tidak memenangkan golongan kami, siapa yang menyembahmu? Engkau enggak disembah. Perasaane kontok ta sing nyembah. Rumah samu sampean tok ta sing nyembah pangeran. Sakarepe. Jangan ragu dengan pemerintah, jangan ragu dengan TNI, jangan ragu dengan Polri. Ada sunnah Rasul. Negara manapun tentaranya, polisinya tidak mengamalkan sunnah ini. Hanya di Indonesia, hanya oleh TNI Polri, sunnah ini dilestarikan. Hadis yang ada di kitab Syarhus Sudur, halaman 92. Riwayat Imam Baihaqi, riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Dulu Kanjeng Nabi bersama sahabat rutin berziarah tabur bunga ke taman makam pahlawan korban perang Uhud. Wa indama wasala Syi'bah, ketika Nabi sampai gunung yang pendek itu Jabal Rumat, dari situ Nabi menghadap ke arah makam. Nabi mendoakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbadar, dan seterusnya. Thumma fa'ala mithla dzalika Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman. Lalu setelah Nabi sedo, tradisi setahun sekali berziarah ke taman makam pahlawan dilanjut para khulafaur rasyidin. Dan hari ini yang melanjut hanya TNI Polri. Setiap 16 Agustus sore semuanya ke makam pahlawan, diziarahi, diresiki, dikirimi donga, tabur bunga. Itu sunnah Rasul yang melaksanakan TNI Polri, yang oleh wong-wong ngono ki malah diarani tauhid. Enjene rada BOD. Bener kok diarani tauhid. Berarti pancen rada BO. Apa sih BOD? Rada bodoh ki pancen. Niki mawon, mugi pondok niki barokalan barokai. Manfaat lan manfaati. Selamat lan ugi sakit nyelametaken. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warḍ 'anna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'a'izzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma rzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekedar kabar kula saking YouTube di Papua dengan didakwai pengurus PWNU Papua, asli orang Papua, ada sekitar 2000 Papua asli masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.